dalam bersyukur, orang biasanya menyadari bahwa sumber kebaikan itu sebagian besarnya terletak dari luar diri mereka sendiri. Orang yang tidak bersyukur, dia pikir dirinya sangat hebat. Dia pikir dirinya lah yang menghidupi orang lain. Dia pikir dirinya yang paling penting dan lain sebagainya. Tidak. Kita pada saat kita bersyukur, kita harus mengetahui bahwa kita menerima sesuatu yang besar yang kita tidak dapat peroleh dari dalam diri kita sendiri, orang lain. Memberi dengan sukacita, kita sudah bahas, dengan kerelaan, dengan sukacita. Apa intinya? Pertama, kita sudah pelajari tadi malam, untuk kita dapat memberi, kita harus memiliki, menghilangkan cinta diri itu hilang. Dan kalau berikutnya, poin kedua yang dapat kita lihat pelajaran tambahan kita akan memberi. Kita akan memberi dengan sukacita kalau kita memiliki rasa bersyukur kepada Tuhan. Dan inilah satu ketika Judith Martin katakan ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara pemberian kita, kemurahan kita dalam memberi dan apa? Bersyukur, ya. Bersyukur dan memberi itu tidak bisa dipisahkan. Dan ini bukan hanya satu kutipan yang bagus, ilmu pengetahuan, saya selalu katakan ya. Saya coba untuk membahas juga dari ilmu pengetahuan bagaimana research menunjukkan adanya nudge, adanya apa? A grateful brain, otak yang selalu bersyukur adalah otak yang selalu memberi. Jadi kalau kita tidak bersyukur, kita hanya mengeluh, aduh pengeluaran banyak, aduh banyak lagi tamu yang datang, ini gimana ini kehidupan kita kalau begini harus keluar. Kalau itu semua komplain demi komplain yang ada dalam otak kita, ya, maka kita tidak akan memberi. Tapi kalau kita memiliki otak yang bersyukur, okay, otak yang bersyukur, maka kita tidak ada masalah untuk memberi. Ya, itulah research menunjukkan, saudara, research menunjukkan kata gratitude itu sendiri adalah kita berterima kasih, kualitas, ya, kualitas bersyukur, kesiapan, readiness, kesiapan untuk menunjukkan penghargaan, readiness to show appreciation untuk apa? Penghargaan terhadap apa yang kita terima dan apa? Untuk mengembalikan kebaikan yang kita terima. Ya. Jadi kita menerima. Jadi bersyukur, itu orang yang bersyukur adalah orang yang merasa dia menerima. Orang yang tidak bersyukur, dia pikir dia yang memberi, dia entitled. Saya ini tidak menerima, saya yang memberi semuanya. Misalkan orang yang harus bersyukur pada saya, tidak. Ya, kita harus selalu memiliki rasa apa? Bersyukur. Bersyukur Tuhan hari ini masih bisa bernafas. Bersyukur bisa melihat matahari. Ya, bersyukur. Walaupun melihat apa? Salju. Ada orang pikir, oh salju lagi. Puji Tuhan kita masih bisa melihat salju. Artinya mata kita masih melek. Ya. Kalau kita tidak bisa melihat salju berarti buta. Bersyukur masih buta. Waduh dingin pendeta. Bersyukur punya baju. Ya. Jadi bersyukurlah. Apresiasi, terima kasih. Lihat hal yang kita dapat berterima kasih. Gantinya lihat hal-hal yang dapat kita apa? Mengeluh. Gitu. Aduh udah kerja lagi. Mau kerja lagi di gereja. Bersyukur masih bisa melayani, masih bisa berdiri. Kalau kita sudah verlamen, sudah lumpuh, gimana mau melayani? Ya. Jadi carilah alasan-alasan untuk bersyukur karena itu bagus untuk kita. Kenapa? Firman Tuhan mengharuskan kita untuk bersyukur, saudara ya. 1 Tesalonika 5:8 mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam salju bersyukur, kedinginan bersyukur masih punya baju. Kepanasan di California, bersyukur masih ada matahari. Bersyukur dalam segala sesuatu ya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan kata bersyukur ini ya. Kata bersyukur ini penting sekali. Kata thanks bahasa Inggris itu dari kata eucharisteo ya. Eucharisteo, to be thankful, bersyukur. Itu dari dua kata saudara. Yaitu kata eucharisteo ya. Eu artinya good, baik. Dan charis, artinya charis itu gift, grace, rahmat. Jadi Allah memberikan rahmatnya, itu Allah yang memberikan apa? Allah apa? Kita harus terima dengan bersyukur, karena itulah apa ya? Bersyukur oleh sebab adanya rahmat. Ya, rahmat yang baik, itulah bersyukur tersebut. Jadi tidak heran bahasa Latin daripada bersyukur ini adalah gratia, gracia, ya, anugerah, kemurahan hati. Rasa apa? Bersyukur, gratia. Dan artinya apa? Dari kata Latin ini, kalau kita sudah lihat ya, anugerah, berkemurahan, rasa bersyukur. Itu dari, ini bukan dari Alkitab saja, ini dari definisi-definisi yang orang-orang dunia katakan ya.
kata gratia, ya, yang kita tahu rahmat, anugerah itu berhubungan dengan kebaikan, kemurahan hati, berhubungan dengan hadiah atau pemberian, keindahan dalam memberi dan menerima, atau mendapatkan sesuatu tanpa ada apa-apa yang kita lakukan. Itulah sebabnya kita sola gratia, hanya rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan sajalah. Kenapa? Karena kita tidak punya apa-apa yang kita lakukan sehingga Yesus memberikan karunia-Nya kepada kita. Itulah artinya. Dan itu sebab kita harus bersyukur. Karena bersyukur oleh sebab kata bersyukur itu di dalamnya ada hadiah. Kita bersyukur karena kita menerima hadiah dari sesuatu yang diberikan kepada kita yang kita tidak layak untuk menerimanya. Jadi dalam bersyukur orang biasanya menyadari bahwa sumber kebaikan itu sebagian besarnya terletak dari luar diri mereka sendiri. Orang yang tidak bersyukur dia pikir dirinya sangat hebat. Dia pikir dirinya yang menghidupi orang lain. Dia pikir dirinya yang paling penting dan lain sebagainya. Tidak. Kita pada saat kita bersyukur, kita harus mengetahui bahwa kita menerima sesuatu yang besar yang kita tidak dapat peroleh dari dalam diri kita sendiri. Orang lain berikan. Seperti Yesus yang memberikan kepada kita. Oleh sebab itu, bersyukur itu membantu seseorang untuk apa? Terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Lebih besar dari diri mereka sendiri sebagai individu. Sesuatu yang dari luar. Baik dengan orang lain, baik dengan alam. Waduh, puji Tuhan ada matahari. Puji Tuhan masih ada mata yang bisa melihat salju. Puji Tuhan atas ada kehangatan, kasih persaudaraan, walaupun musim dingin dan lain sebagainya. Atau bersyukur adanya kekuatan yang lebih. Itulah sebabnya kita lihat bagaimana ada dua alasan Raja Daud atau Daud bersyukur kepada Allah. Dua. Mazmur 136 ayat 1 dia katakan apa? Bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa? Ada dua hal. Yang di luar Daud, sesuatu yang lebih besar dari Daud. Ya, Anda pikir Anda sudah menjadi orang penting. Anda pikir mungkin Anda sudah menjadi orang kaya dan lain sebagainya. Tetap Anda harus bersyukur. Walaupun Anda sudah jadi orang penting. Anda sudah jadi orang kaya. Harus bersyukur sebab apa? Bersyukur pada Tuhan. Sebab apa? Dia baik memberikan kekayaan. Ia baik memberikan kedudukan kepada Anda. Ia baik memberikan rumah kepada Anda. Ia baik memberikan penghasilan kepada Anda yang besar. Lebih besar dari orang lain. Allah itu baik. Bersyukurlah sebab ia baik. Bahwasanya, poin kedua. Untuk selama-lamanya kasih setia. Kebaikannya itu terus apa? Terus menerus. Bukan hanya dia baik pada saat dia memberikan Anda promosi, keuangan, dan lain sebagainya. Tapi kasih setianya akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Di luar Allah tidak ada kebaikan. Di luar Allah, di luar kasih Allah hanya ada kematian. Itulah sebab kita bersyukur. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri, setan ya, datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, Yesus katakan apa? Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Roma 6:23, upah dosa maut, tetapi kasih karunia, gift, karis, ya, karis, ya, yang menyebabkan kita bersyukur karena adanya karis, ya. Bersyukur eukaris karena adanya karis, hadiah. Tapi karunia, karis Allah, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi kita bersyukur oleh sebab kehidupan yang Allah berikan. Kita seharusnya mati, tapi kita beroleh kehidupan yang Allah berikan. Keselamatan yang Allah berikan. Sehingga pemazmur katakan, saya harusnya mati ini. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Mazmur 30 ayat 2, ayat 4, ayat 12, 3. Aku memuji Engkau ya Tuhan sebab Engkau telah menarik aku ke atas dari lubang maut, dari kematian. Ya. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku yang meratap telah Kau ubah. Tadinya aku berduka. Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka. Pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Yang kita yang menerima karunia kehidupan Tuhan, jangan berdiam diri. Nyanyikan mazmur, puji Tuhan. Jangan berdiam diri. Ya. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Jadi kita bersyukur sebab kerohanian dari kematian dosa menjadi apa? Memiliki kehidupan bersama dengan Tuhan. Tapi kita juga bersyukur bukan hanya kehidupan rohani kita, tapi kehidupan sekarang kita. Berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saat ini. Yang Allah berikan bukan hanya nanti. Kita bukan hanya bersyukur nanti kehidupan nanti di dalam kerajaan surga. Tapi sekarang pun. Ya, Daud katakan, dari Tuhan itu segala-galanya. 1 Tawarik 29 ayat 14. Tidak ada
Tidak ada yang mampu bahkan memberikan persembahan. Raja Daud katakan, segala persembahan itu datang bahkan dari Tuhan. Kita cuma kembalikan, daripada mula segala-galanya. Yohanes katakan, Yohanes 3:27, tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Wow, firman Tuhan kita sudah sering bahas. Apa yang Anda punya yang tidak diberikan? Ya. Apa yang ada dalam tubuh Anda pada saat Anda lahir? Sudah punya $1 juta Anda pegang saat Anda lahir? Tidak. Ya. Tidak. Oh, Anda kata, oh ya saya mau kerja itu, dan saya dapat $1 juta. Itu semua adalah karunia dari sorga. Segala sesuatu yang kita miliki, itu dikaruniakan dari sorga. Ya. Dikaruniakan dari Tuhan. Itulah sebabnya Yakobus katakan, Yakobus 1:17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas. Datangnya dari atas, saudara. Diturunkan dari apa ya? Diturunkan dari Bapa segala terang. Diturunkan dari Bapa segala terang. Ada satu artikel ya, ada satu artikel yang cukup menarik dari ya, Counting Blessing, judul artikelnya apa ya? Counting Blessing versus Burdens, ya, menghitung berkat daripada menghitung beban. Ya, ada satu lagu yang kita sering nyanyikan, Count your blessing, name them one by one. Hitunglah berkatmu apa? Satu demi satu. Dan sebutkan berkat itu, name them one by one. Apa? Berikan namanya, atau kalau bahasa Indonesia, hitung satu-satu berkatmu. Tapi sebutkan, bukan hanya dihitung, bukan hanya, tapi berkat apa saja yang Tuhan berikan. Nah, ini dia. Saintis menunjukkan ini, jurnal-jurnal ya, katakan apa? Counting blessing versus blessing. Menghitung berkat versus beban. Investigasi eksperimental, bersyukur, dan kesejahteraan subjektif dalam kehidupan sehari. Jadi kalau kita menghitung berkat kita seperti lagu tadi, maka itu memberikan kehidupan apa? Kehidupan yang baik bagi kita pada saat kita menghitung. Jadi seperti itu ya. Itu saya tandai kuning itu, yang kuning result suggest, atau hasil pendidikan ini suggest that a conscious focus on blessings may have emotional and interpersonal benefit. Jadi hasil risetnya apa? Ini di hasil risetnya. Katakan apa ya? Hasil menunjukkan bahwa fokus yang sadar pada berkat-berkat yang kita terima memiliki manfaat emosional and interpersonal. Banyak orang berbicara saat ini tentang mental health problem. Ya, kita menerima, kita cuma lihat semua yang kita bisa lihat, untuk kita coba untuk memuaskan diri kita dengan semua entertainment yang kita bisa lihat. Waduh, nggak hitung. Sudah ada Netflix, masih ada Paramount Plus, masih ada Hulu, masih ada semua entertainment yang kita miliki. Ya, mungkin kita harus rubah. Gantinya kita mencari segala sesuatu untuk diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita pertama-tama bersyukur kepada Tuhan? Ya, gantinya nonton film-film Netflix dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita buat jurnal, menghitung berkat-berkat Tuhan? Nanti kita akan lihat ya, bagaimana caranya kita supaya bersyukur ya. Dan itu poinnya. Kenapa? Penting sekali bahwa menghitung berkat-berkat dan menamakan berkat itu satu demi satu memiliki manfaat emosional. Karena kalau kita bersyukur, nggak ada orang stres, depresi, dan memiliki mental health. Itu menjadi masalah. Ya, saya sangat sedih sekali. Kenapa ada sahabat pendeta di Georgia? Saya tidak kenal secara langsung, tapi keluarga saya kenal. Pendeta, anaknya ya, baru saja meninggal, 17 tahun, bunuh diri. Mental health problem. Sedih sekali ya. Bukan saya katakan tidak bersyukur dia, tapi kalau saja kita memiliki apa ya, selalu setiap hari kita bangun gantinya, aduh hidup saya menderita, hidup saya sedih, aduh fokus, kenapa saya ada masalah ini, saya ada masalah ini. Stres kita, ya udah ujung-ujungnya bisa bunuh diri ya. Tapi gantinya kita stres, bangun pagi-pagi, Tuhan bersyukur matahari, Tuhan bersyukur bisa melihat salju, Tuhan bersyukur masih ada, dia cuma pisang rebus untuk pagi hari ini, untung masih ada pisang rebus dimakan, sehat lagi ya. Bersyukur segala sesuatu yang dapat kita syukuri, bersyukur. Kenapa? Karena gratitude, ini hasil artikel tadi ya, ini artikel Counting Blessing ini dikatakan ya, bahwa bersyukur menghasilkan momen-momen murni yang paling menyenangkan yang diketahui manusia. Gratitude produce the most purely joyful moments that have been known to man. Anda tanya dokter-dokter semua, yang bukan dokter yang percaya Tuhan, sekalipun tidak percaya Tuhan. Anda tanya apa yang paling membuat mereka itu paling rewarding di dalam apa? Di dalam kehidupan mereka. Apakah karena mereka paling banyak uangnya?
Kalau Anda di sekitar di tempat kami ini, rumah-rumah besar di sekeliling-keliling kami ini, umumnya itu dokter-dokter yang ada di Edison, New Jersey ya. Tapi kalau Anda tanya, research membuktikan yang paling menyenangkan mereka bukan karena mereka banyak uang. Nomor satu adalah gratitude. Mereka bisa bersyukur dapat menyembuhkan orang. Bersyukur ada orang yang sehat, disehatkan. Ada pasien yang terima kasih pada mereka. Gratitude. Ya. Itulah sebabnya ada statement yang katakan ya, Jack Canfield katakan apa? Bersyukur adalah satu-satunya unsur terpenting untuk menjalani kehidupan yang sukses dan terpenuhi. Kalau Anda ingin menjadi orang sukses, gantinya pikir, loh kok Tuhan belum kasih ini pada saya. Kenapa? Bersyukur masih ada hidup. Ya hal yang kita bisa syukuri. Kalau kita bersyukur, kita akan memiliki kehidupan yang sukses dan penuh. Kehidupan yang sukses dan dipenuhi. Tapi poinnya, tidak hanya kita pagi-pagi bangun bersyukur Tuhan untuk ini, bersyukur. Jangan hanya bicara saja, terus terang ya. Tentu saja perlu kita bicara ya dan sebagainya. Tapi poinnya adalah bahwa merasa bersyukur. William Ward katakan, feeling gratitude and not expressing it. Anda merasa bersyukur, perasaan-perasaan aja yang bersyukur. Tetapi tidak mengungkapkannya, tidak mengekspresikannya, itu seperti Anda membungkus hadiah, dan tidak memberikan hadiah itu. Tidak ada gunanya. Tidak memberikan rasa sukacita. Ya, tidak ada orang yang dibahagiakan. Anda cuma bungkus hadiah. Anda bawa hadiah. Apa yang senang pada saat kita memberikan hadiah kepada orang lain? Oh, orang yang bersyukur kan. Seperti dokter-dokter yang senang. Kalau yang berterima kasih. Kita bawa hadiah, orang berterima kasih, orang merasa senang, atau orang diberkati. Ini terjadi juga apa? Aduh, puji Tuhan. Ya. Dapat berbuat sesuatu. Jadi kita harus mengungkapkan rasa bersyukur itu ya. Tentu saja dapat kita lakukan, misalnya ada banyak sekali artikel, ada 10 cara untuk menyatakan sikap bersyukur kita ya. Bagaimana caranya? Dari 10 saya cuma berikan 1 misalnya yang ditulis di dalam artikel ini ya. Write a letter ya. Write a letter. Jadi tulis surat. Ya, mungkin juga jangan hanya ketik-ketik begini, tapi kalau bisa tulis surat ya apa ya. Biasa sekarang, tapi kenapa? Karena kalau kita tulis surat itu umumnya kita pikir kan, aduh ini bener nggak? Ya, email lah begitu. Jadi tulislah, ya. Jadi pikiran Anda bekerja. Aduh, kata-kata apa yang terbaik ini ya? Write a letter, berterima kasih, berterima kasihlah kepada apa? Waktu aja pacaran dulu, ya zaman sekarang mungkin nggak tahu sekarang pakai emoji pacaran. Zaman saya kalau pacaran dulu tulis-tulisan suratnya, senang sekali saya dapat surat dari pacar saya atau menulis surat, senang orang. Ya, apalagi kalau kertasnya harum gitu, waduh kita senang saya zaman dulu itu ya. Tapi poinnya adalah tulis surat. Bersyukur, berterima kasih pada orang-orang yang dapat kita apa? Berterima kasih. Apa rasa Anda? Apa perasaan Anda saat Anda juga menerima surat orang yang berterima kasih kepada Anda? Enak juga. Jadi itulah kehidupan yang apa? Ya, kehidupan yang tenang, kehidupan yang senang ya. Tapi selain seperti ya ini orang dunia bilang tulis surat ya, komunikasi yang baik bukan hanya melalui emoji. Ya, bukan hanya hantam-hantaman di Facebook punya wall, tapi tulis surat yang untuk bersyukur ya, bukan untuk serang-serang orang dan lain sebagainya. Tapi marilah, itu yang supaya kehidupan kita penuh, bukan stres, bukan mental health jadi masalah ya. Bersyukur. Dan cara bersyukur lainnya menurut Alkitab, cara bersyukur ya, kita lihat bagaimana pertama-tama Allah telah memberikan rahmat. Ya, Allah telah memberikan rahmat. Jadi ada kasih karunia yang dia berikan. Ya, Allah memberikan rahmat, memberikan hadiah, memberikan grace atau gratia. 2 Korintus 4 ayat 1, saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia Allah. Nah, bahasa Indonesia sangat disayangkan kata Allah itu tidak ada. Tapi bahasa Inggris, bahasa asli ada kata Allahnya itu ya. Saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Itu kita bersyukur. Allah pertama-tama memberikan hadiah kepada kita. Ya. Tetapi setelah Allah memberikan rahmatnya, kita harus bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Kita manusia memberikan rahmat atau hadiah kepada sesama. Oke? Itulah. Tapi coba lihat kalimat yang sama, yaitu ada kata kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada manusia, dan kasih karunia Allah yang manusia juga salurkan kepada sesamanya. Itu rahmat, sama-sama rahmat Allah, sama-sama pemberian Allah, sama-sama kasih karunia Allah, itu kita berikan juga kepada orang. Kalau kasih karunia Allah kepada kita itu keselamatan kehidupan, kalau
Kasih karunia Allah yang kita salurkan kepada orang lain itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk seperti di jemaat di Makedonia dan yang di Korintus ini, ya. Rasul Paulus menulis tentang jemaat Makedonia. Itu adalah dalam bentuk pemberian agar supaya orang yang kaya dapat membantu yang miskin dibantu sehingga ada keseimbangan di dalam gereja. Ada keseimbangan dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Yang membutuhkan, yang satu saat membutuhkan, dibantu. Suatu waktu dia tidak membutuhkan, dia bisa membantu yang lainnya membutuhkan. Sehingga ada selalu keseimbangan. Kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya, pemberian-pemberian dari jemaat Makedonia, yang kemudian Rasul Paulus bilang, orang Korintus, ini lihat Makedonia aja rajin memberi, kamu juga dong. Gitu ya. Itu agar supaya ada keseimbangan. Jemaat Yerusalem saat itu sedang membutuhkan, jemaat Makedonia membantu, saling membantu. Padahal orang Makedonia sendiri miskin, ya. Tetapi itulah, mereka dalam kemiskinannya, orang Makedonia melihat masih ada yang lebih miskin. Kenapa? Berarti mereka merasa lebih diberkati. Pertama-tama, berkat karunia keselamatan Tuhan. Tapi manifestasi berkat karunia keselamatan Tuhan itu dimanifestasikan dengan berkat pemberian kepada orang-orang yang membutuhkan lainnya. 2 Korintus 9:14. Sedangkan di dalam doa mereka di Makedonia, mereka juga merindukan kamu karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Jadi kalau kasih karunia Tuhan melimpah ke atas kita, bagikanlah kasih karunia tersebut. Jadi kasih karunia Allah diberikan kepada manusia, dan manusia juga memberikan kasih karunia kepada sesama manusia melalui pemberian, gift, gratia, grace, karis, anugerah, rahmat, ya, yaitu bantuan kemanusiaan kita. Ya, itu sebabnya orang Makedonia itu yang mereka lakukan. Itu mereka membelikan roh, mereka sangat miskin. Seperti Anda bisa baca ayat-ayat ini, ya, saya tidak usah punya waktu lagi untuk bahas, ya. Mereka sangat miskin, tapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, segala yang mereka mendesak, mereka bilang pada Rasul Paulus, kami ingin membantu. Jangan karena kami miskin, bukan berarti kami tidak bisa membantu. Ya, mereka, Rasul Paulus katakan, dengan kerelaan sendiri, ayat 4, 2 Korintus 8 ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Rasul Paulus katakan, ya. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus 8 ayat 12 ayat selanjutnya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan terima. Karena kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Ya, pemberianmu itu rela berdasarkan apa yang ada padamu. Dan Rasul Paulus kemudian berkata tentang berkat memberi. Berkat memberi menjadi bagian umat-umat Tuhan di Makedonia. Ya. Kamu akan diperkaya. Kamu akan diperkaya. Artinya, ya, mereka tidak kaya, tapi mereka mau memberi, dan kemampuan untuk memberi itu diberikan oleh Tuhan kepada mereka, enriched by God. Ya, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Jadi pada saat mereka memberi, membantu orang lain yang lebih miskin dari mereka, mereka diberikan bantuan untuk memberi oleh Allah, ya, supaya itu dapat disalurkan. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kami yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sekali lagi, kenapa orang tidak memberi? Karena mereka kurang bersyukur. Saya ulangi, kenapa kita seringkali merasa berat untuk memberi? Karena kita berat untuk bersyukur. Tetapi kalau kita berkelimpahan dalam ucapan syukur, kita akan memberi. Ya, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Bagaimanakah kita memiliki roh untuk memberi? Jauhkanlah cinta diri dalam diri kita. Bagaimanakah supaya kita tidak berat, supaya kita rela untuk memberi? Milikilah rasa bersyukur setiap hari, setiap saat. Maka tidak ada masalah bagi kita untuk memberikan persembahan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.